Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan bagian pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia atau polutan lain masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemar yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang pertama ada limbah industri. Limbah industri merupakan sisa-sisa produksi industri. Limbah industri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Contoh dari limbah industri adalah sisa pengolahan pabrik gula, kertas, dan sisa industri pelapis logam. Faktor yang kedua adalah limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. Contoh limbah domestik adalah plastik, botol bekas, oli, keramik, kaleng, dan juga deterjen. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetis untuk menyuburkan tanah seperti pupuk urea. Selanjutnya adalah dampak pencemaran tanah. Yang pertama adalah terganggunya rantai makanan. Pencemaran tanah dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan dan dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkat lain dari rantai makanan tersebut. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan dan jalur masuk ke dalam tubuh. Contohnya saja adalah kromium yang berasal dari pestisida dan herbisida yang merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Yang ketiga adalah kekebalan hama. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan menyebabkan kembangnya hama terhadap pestisida tersebut. Kemudian cara menanggulangi pencemaran tanah. Untuk menanggulangi tanah yang tercemar, maka dapat dilakukan dengan cara bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah dan mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam bioremediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Sekian materi pada video kali ini. Sampai bertemu di lain video ya.